Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Imansyah dan di sini saya ingin mempresentasikan potensi akulturasi. Yang dimana saya Irfan Imansyah sendiri yaitu kelompok 5. Dan di kelompok 5 ada beberapa anggota seperti ada Adam Rizky Ramli, Nicholas Yudo Wibisono, dan Saida Siva Maulani. Oke. Nah, selanjutnya potensi akulturasi, di mana pola-pola akulturasi tidaklah seragam di antara individu tetap, maksud saya yang beraneka ragam bergantung pada potensi akulturasi yang dimiliki imigran sebelum berimigrasi. Kemiripan antara budaya asli imigran dan budaya pribumi mungkin merupakan faktor-faktor terpenting yang menunjang potensi akulturasi. Di antaranya faktor-faktor karakteristik demografik, usia pada saat berimigrasi, dan latar belakang pendidikan terbukti berhubungan dengan potensi akulturasi. Imigran yang lebih tua mengalami lebih banyak kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan budaya yang baru dan merasa lebih lambat dalam memperoleh pola-pola budaya baru. Jadi di mana potensi akulturasi ini di mana beradaptasi dengan budaya baru yang tidak ditinggalinya saat dia mengenal budaya-budaya. Jadi dia harus beradaptasi lagi, bertoleransi lagi dengan budaya baru. Oke, selanjutnya adalah peran komunikasi dalam mempermudah akulturasi. Nah, kenapa peran komunikasi itu untuk mempermudah akulturasi? Peran akulturasi banyak berkenaan dengan usaha menyesuaikan diri dengan menerima pola dan aturan-aturan komunikasi dominan yang ada pada masyarakat pribumi. Jadi kita harus apa yang ada dalam masyarakat pribumi, kita sebagai pendatang, kita harus dimana menyesuaikan lagi nih dimana kultur-kultur, aturan-aturan yang menyebabkan kita harus menjadi salah satu faktor komunikasi untuk mempermudah akulturasi tersebut. Karena sulit dong memahami di mana bahasa pribumi dengan kita sebagai pendatang tidak menyesuaikan dan tidak mengerti lebih dalam tentang komunikasinya orang pribumi untuk mempermudah dan melancarkan akulturasi. Dan kecakapan komunikasi pribumi yang diperoleh pada gilirannya mempermudah semua aspek nih kan, penyesuaian diri lainnya dalam masyarakat pribumi. Dan informasi tentang komunikasi imigran memungkinkan kita meramalkan derajat dan pola akulturasinya. Potensi akulturasi seseorang imigran sebelum berimigrasi dapat mempermudah akulturasi yang dialaminya dalam masyarakat pribumi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada faktor akulturasi. Nah, menurut Yong Yun Kim ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Pertama, ada kemiripan antara budaya asli. Itu yang faktor-faktornya untuk mempermudah akulturasi. Dan juga ada usia pada saat imigrasi tadi yang sudah dikasih tahu. Ada juga latar belakang pendidikan, di mana kita bisa bertoleran, bisa berkomunikasi lebih lancar dan lebih mengerti dan lebih open mind tentang kultur pribumi atau kultur yang harus kita pelajari lagi sebagai pendatang. Dan ada tentang kepribadian. Faktor lain memperkuat potensi akulturasi adalah faktor-faktor kepribadian nih, seperti suka berteman dan bertoleransi dan sebagainya. Dan pengetahuan imigran tentang budaya pribumi sebelum berimigrasi yang diperoleh dari kunjungan sebelumnya atau dari beberapa info yang didapat tentang pengetahuan imigran nih tentang budaya yang akan datengin seperti apa, dalam kacamata seperti bagaimana mereka berinteraksi, beraturan, berkegiatan dan bersehari-hari seperti itu. Oke, selanjutnya ada hambatan nih. Nah, setelah itu ada berbagai macam tentang hambatan akulturasi nih, dimana proses dasar akulturasi adalah komunikasi. Nah, akulturasi terjadi melalui identifikasi karena orang pribumi memperoleh pola-pola budaya lewat komunikasi. Begitu sebaliknya pada seorang imigran mendapatkan lewat komunikasi. Dalam banyak kasus, bahasa asli imigran sangat berbeda dengan bahasa asli masyarakat pribumi.
Masalah-masalah komunikasi meliputi masalah komunikasi nonverbal seperti perbedaan-perbedaan dalam penggunaan dan pengaturan ruang, jarak antar pribadi, ekspresi wajah, gerak mata, gerak tubuh lainnya, dan persepsi tentang penting tidak perilaku nonverbal. Nah, seperti salam tadi yang sebelum kelompok 4 pernah nyampaikan, seperti salam verbal nonverbal, di mana berbeda, ada berbagai macam tempat yang mempunyai komunikasi ciri khas itu sendiri, yang dimana dipengaruhi oleh adat istiadat dan aturan-aturan serta norma yang ada di dalam budaya tersebut, pribumi tersebut. Kita sebagai imigran atau seorang imigran harus mempelajari lebih dalam tentang kultur yang ada di sana, yang disebut akulturasi. Oke, selanjutnya ada dampak akulturasi nih. Dampaknya latar belakang budaya termasuk dalam cara berkomunikasi yang berbeda dengan bahasa mereka yang telah terekam secara baik secara pribadi individu, kemudian diharuskan memasuki suatu lingkungan baru dengan latar belakang budaya yang tertentu sangat berbeda. Nah, sehingga membuat mereka menjadi orang asing di lingkungan tersebut. Pada kondisi seperti itu akan terjadi culture shock. Culture shock mengacu pada keadaan stres dan ketegangan saat dihadapkan pada situasi yang berbeda sebelumnya. Itu kita bisa kepanikan karena kita harus untuk awal-awal kayak menyesuaikan bahasanya, menyesuaikan segala aturannya, menyesuaikan latar belakang budayanya. Kita harus mengerti budaya mereka dengan budaya kita, makanya mempengaruhi tentang tadi berbagai hal tentang gimana cara kita bertoleransi dengan kultur yang kita masuki, karena kita akan menjadi seorang asing di sana. Karena kita tidak bisa, sorry maksud saya, kita orang asing di sana sebagai imigran harus menyesuaikan kan gitu. Kita harus kayak lebih mengerti lagi untuk mengurangi culture shock yang kita dapatkan di awal-awal untuk akulturasi di uh, tempat yang berbeda yang kita tinggali sebelumnya sebagai imigran. Oke, selanjutnya, nah seperti itu presentasi dari saya Irfan Imansyah, kelompok 5 tentang potensi akulturasi. Kurang lebihnya mohon maaf.